Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan memulai diskusi terkait tentang tugas yang diberikan oleh Pak Sunaidin selaku pengampu mata kuliah pendidikan agama. Di sini kita disuruh mendiskusikan tentang ada 4 soal yang harus kita diskusikan. Yang pertama yaitu bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis. Terus yang kedua, bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis. Yang ketiga, bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis. Yang keempat, konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis. Langsung saja, yang pertama, bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis. Kira-kira bagaimana menurut tadi pandangan dari perspektif psikologis? Baik, menurut saya perspektif psikologis adalah diperoleh fakta bahwa ada berbagai macam kemampuan dasar yang dimiliki manusia. Singkatnya, secara psikologis siapa yang mengenai dirinya, niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Ada tambahan dari teman yang lain? Levi? Oke. Menurut saya itu kalau dalam perspektif psikologis itu karena adanya keterbukaan pada Tuhan yang dimana itu manusia itu sudah memiliki fitrah sejak lahir ke dunia, yaitu fitrah mukhalaqah. Manusia itu secara alami dapat merasa hal-hal gaib itu yang mungkin unsur-unsur spiritual yang mendekatkan orang kepada Tuhan, dan itu yang mungkin secara psikologis atau kejiwaan. Kenapa orang merasakan hal-hal gaib? Ya, karena manusia itu sejak lahir begitu. Apa Hal-hal gaib. Godaan Manusia sudah setan. terikat dengan hal-hal gaib sebelum Hal gaib itu bukan cuma tentang Setan. Karena ada, tapi malaikat itu termasuk. Iki apa kuntum bisa rasakan. Kalau cuma body kan, cuma tumpet tubuh nih, betul rasa dari mana? Karena ada apa kuntum bisa rasa dari Dari ruh. termasuk itu terus. Oke, lanjut. Baik, saya akan menambahkan sedikit tentang perspektif psikologis. Perspektif psikologis merupakan sebuah sintesis dari banyak pandangan keilmuan, terutama dari psikologis perilaku dan psikologis kognitif. Radina, ada tambahan? Kan di situ kan ditanya bagaimana kita bisa merasakan Tuhan itu ada. Kehadirannya melalui perspektif psikologi. Iya. Itu bagi orang yang telah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia lebih berbicara dengan Allah dengan membaca firman-Nya, lebih suka bersengkram dengan Allah dalam tikaf dan lebih banyak suka mengikuti perintah Allah daripada perintah yang lain. Saat itulah kehadiran Allah dapat dirasakan. Itu sih. Kalau Cici pendapatnya bagaimana? Ya baik, Tuhan dirasakan dengan cara berpikirnya seseorang atau merasakan keberadaannya dan kehadirannya dalam setiap umat yang mempercayai dan mengimaninya. Yang terakhir, Linda. Menurut gambaran yang saya ambil, Perspektif psikologis. Tuhan dalam perspektif psikologis digambarkan sebagai sumber kebenaran dan kebajikan universal yang diyakini dipahami oleh umat manusia. Jadi, toh sudah dengar ini berpendapat masing-masing nih. Kesimpulannya bagaimana? Jadi, menurut Tuhan dalam perspektif psikologis itu bagaimana kesimpulannya? Tadi kan yang Levi punya kan manusia itu secara natur dapat merasakan yang gaib-gaib, yang gaib-gaib karena tuh di dalamnya tuh ada unsur roh, toh yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia.
itu sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Kayak Pak jelaskan kemarin tuh, karakter terpuji terkait tentang tompe apa spiritualitas itu. Terus apa lagi yang Pak jelaskan kemarin? Terus ini ketika seseorang berada dalam kondisi fokus sehingga seorang yang menyatu dengan peristiwa atau fenomena yang dialaminya. Kayak kemarin Pak bilang untung terlalu rajin-rajin tuh biasa sambayan terus tong tersambayan satu kali kan rasa di mana gitu. Itu tuh tong rasa itu tuh menurut apa psikologis tuh rasakan Tuhan kehadiran dari tompe mental health, kayak tompe pikiran tompe mental pribadi diri, dan tong suka biasa dan barang itu tiba-tiba tara bikin tong rasa banas tahu itu dia nama Tuhan tong rasakan dari psikologis. Artinya psikologis itu tentang kejiwaan. Ya, oke. Itu dah, sudah. Next. Clear, lanjut nomor 2. Terus nomor 2, bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis. Yang pertama, Levi dah. Sosiologis itu memandang agama itu tidak berdasarkan dari teks keagamaan kayak tong dari kitab suci atau sebagainya, tapi berdasarkan pengalaman dan konkret pada masa atau masa lampau. Itu sumber dari sosiologis itu adalah kebenaran dan kebajikan. Tuhan itu memberikan spirit atau ya hal-hal spiritualitas kepada umat manusia untuk membingkai hidup dengan etika Tuhan. Manusia itu manusia itu sebenarnya manusia yang etis begitu, kayak manusia yang etis kata apa lagi? Etis. Kalau sosiologis atau bicara sosiologi atau bicara tentang sosial tuh Sosial. hubungan antara manusia lain dengan manusia lainnya tuh. Tuh bicara sosiologis. Jadi Makanya dalam agama itu kalau sosiologis itu kan lebih berdasarkan pengalaman dan apa, bukan dari kitab dan lain-lain. Karena dong berbaur dari dong bisa mengenal satu sama lain ya, seperti itulah intinya. Mungkin ada yang bisa ada menambahkan. tambahan tadi? Menurut saya apa tadi sosiologis, Tuhan dalam perspektif sosiologis digambarkan sebagai sumber kebenaran dan kebajikan universal yang diyakinkan dan dipahami oleh umat manusia. Cici, ada tambahan? Ya baik, Tuhan berada di tengah masyarakat yang hidup di bumi, yang memahaminya dalam konteks kesesuaian budaya dan dominasi pandangan. Radina, kalau menurut Radina? Seperti tadi yang Levi bilang juga tuh, kayak menurut kayak dalam sosiologi itu agama yang dipandang tuh, seperti dari Cici juga bilang budaya. Jadi kayak sosiologi itu bergerak oleh kekuatan dari dalam yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama yang internalisasi sebelumnya manusia, masyarakat, dan kebudayaan terhubung secara diatletik komunikasi dua arah yang ketiganya didampingi dan berhimpit saling menciptakan dan keniakan. Lanjut dah, Rohia. Karena Tuhan berada di sumber kebenaran dan kebijakan yang memberikan kehidupan dengan etika yang telah diberikannya. Kalau Saya tambahkan sedikit, agama dipandang sebagai sistem keperlayanan yang diwujudkan dalam perilaku sosial yang terdapat dalam masyarakat. jadi kesimpulan lagi nih, kesimpulannya ini tentang tong bicara tentang bagaimana Tuhan itu, bagaimana caranya tuh Tuhan tong sembah oleh masyarakat sosiologis. Bagaimana sih masyarakat sosiologis kayak orang-orang ini menyembah Tuhan tuh ya bagaimana? Kalau tong bicara tentang sosiologi agama itu merupakan bagian dari kajian sosiologi yang tidak mempelajari ajaran-ajaran moral, doktrin, wahyu dari agama-agama itu, tetapi dia tuh hanya belajar tentang fenomena yang muncul dari masyarakat beragama tersebut. Jadi dong pembelajaran itu tidak berdasarkan kitab tapi berdasarkan lingkungan begitu. Dari masyarakat di situ terus.
karena makanya kalau tuh belajar dari pandangan sosiologisnya atau terus itu saya ada kesimpulan dari kita. Ada tambahan kesimpulan dari teman-teman? Ada? Next. Sama-sama. Next. Next. Yang ketiga, bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis? Mungkin saya. Oke, Levi. Ini bukan menurut saya, tapi menurut Mulyadi Kartanegara, paling tidak itu ada 3 argumen filsafat untuk menjelaskan hal tersebut. Itu pertama dalil al-hud yang diperkenalkan oleh al-Kindi. Lalu yang kedua dalil al-mub yang diperkenalkan oleh Ibnu Sina. Yang ketiga dalil al-inyah diperkenalkan oleh Ibnu Rushd. Mungkin itu sih. Ininya bagaimana Tuhan dirasionalisasikan berbagai. Oke. Next, ada tambahan? Ada tambahan? Cici? Ada. Ya baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang perspektif visual Dirasionalisasikan. adalah filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Usaha yang dilakukan manusia mencari pertimbangan kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan. Oke. Tari? Saya Tuhan dirasionalisasikan dalam konteks filosofi itu alam semesta waktu, karena alam pasti harus ada yang menciptakan yang tidak terbatas dan tidak dilengkapi waktu. Kalau Ruhya? Yaitu filsafat ketuhanan yang menjadikan Tuhan sebagai titik akhir atau kesimpulan seluruh pengkajiannya. Maka teologi wahyu memandang Tuhan sebagai titik awal pembahasan. Kalau menurut Linda? Alam semesta bersifat terbatas dan diciptakan dalam waktu. Karenanya alam pasti harus ada yang menciptakan atau pencipta yang tidak terbatas dan tidak dilingkupi waktu. Iya. Iya. Oke. Di sini tuh kalau tuh dengar dari dari Munif pendapat penjelasan masing-masing tentang poin nomor 3 ini tuh itu tuh kayak hukum sebab akibat. Jadi iya kayak ada di mana ada apa sebab pas ada tuh bikin barang tuh pasti ada DP akibat, ada DP sebab, ada DP akibat. Terus kalau menurut para filosof Muslim klasik itu mengatakan bahwa Tuhan tuh adalah pencipta dari segala sesuatu yang ada di alam yang nyata ini toh. Dan dia tidak terikat dengan hukum sebab dan akibat. Tuhan menjadi sebab utama dari segala akibat yang kita lihat saat ini. Jadi kayak gunung ada tuh karena Tuhan cipta. Sebab Tuhan. Begitu terang. Itu DP ini. Salah satu contohnya tuh Tuhan itu merupakan wujud yang niscaya, yang artinya itu Allah itu adalah wujud yang ada dengan sendirinya dan tidak membutuhkan sesuatu pun untuk mengaktualkannya. Kalau tuh belajar filosofis tuh sesuatu yang harus tuh buktikan secara konkret DP ini, sedangkan tuh kan kalau Tuhan tuh membaca Tuhan tuh kan Tuhan tuh tak bisa rasakan, tak bisa ini. Bisa rasakan tapi tidak bisa dilihat. Tak bisa, iya tak bisa dilihat oleh mata yang tuh. Itu DP apa bahasa kan tak bisa mengaktualkannya kan itu. Terus ada lagi tambahan kesimpulan? Cukup begitu. Cukup? Jelas. Cukup? Next, the last one yang terakhir, konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Balik lagi ke minggu lalu, teologis. Teologis ini kan ilmu yang tong bahas tentang Tuhan, mulai dari dia sifat, wujud dan lain-lain. Dan di sini tadi pertanyaan apa? Konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Konsep Tuhan ini kan yang maha agung, maha kuasa. Sebenarnya susah kalau tong mau kasih konsep Tuhan karena Tuhan ini sesuatu yang susah untuk tong gambarkan atau tong kasih konsep Kasih jabarkan. karena hanya bisa dirasakan. Tidak bisa dilihat.
dan terus tong pe ilmu terbatas, sampai ilmu terbatas. tong pe pengetahuan yang tong cari juga terbatas. Kalau belajar tentang, kalau teologis itu kemarin tentang wahyu-wahyu kan, wahyu-wahyu, Wahyu para jadi nabi, itu wahyu manusia. itu kalau menurut perspektif teologis tuh menurut saya tuh menurut dari apa yang kita baca pemahaman itu artinya tuh kesadaran tentang Tuhan, baik buruk baik buruk cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari dari Tuhan di Tuhan sendiri. itu sendiri. Nah, terus melalui wahyu yang diberikan Tuhan, manusia dapat mengenal Tuhan, manusia mengetahui cara beribadah dan cara memuji serta mengagungkan Tuhan itu dari Tuhan sendiri dengan melalui wahyu yang Dia kasih kepada para nabi. Empat kitab. Ya, tuh. Ada tambahan? Tidak. Ada? Boleh dah? Mungkin hanya itu saja karena Atau tentang pemahaman sama yang mana lagi? Oh, sama mungkin hanya lagi. itu saja karena tentang tompe pemahaman dan konsep Tuhan ini masih terbatas tompe ilmu, jadi Ya, mungkin hanya ini saja yang tuh, tahu. sumber juga cuma dari Google, jadi orang secara mau jabarkan gimana mungkin di situ saja tuh pemahaman. Jadi kalau kita ada yang salah tuh Sekian, kalau ada yang kurang mohon maaf, Pak bantu dah. mohon dibantu. Nanti Pak, insya Allah nanti Pak bantu jelaskan di Minggu. jam berikutnya, di minggu berikutnya. Orang pemahaman yang tuh diskusikan di sini kan berdasarkan pengetahuan yang tuh dapatkan sendiri, tuh cari sendiri, tuh berdiskusi sendiri, sudah itu tuh bikin kesimpulan sendiri, kesimpulan yang tadi. Jadi setelah semua selesai DP kesimpulan DP apa, mohon maaf kalau DP tapi cara pembawaan memimpin diskusi tadi kurang bagus, kurang tepat DP kesimpulan untuk apa, tapi ilmu juga terbatas, mohon maaf. Terus ditutup deh DP diskusi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.